Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Faisal Rashid dengan NIM 25106111175 dari program studi S1 Hukum. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hukum waris adat, khususnya pada suku Betawi, suku asal saya sendiri. Kita akan membahas mulai dari latar belakang, budaya, pengertian, sifat, sistem kewarisan, contoh praktik nyata, hingga kesimpulan. Tolong disimak sampai selesai ya. Suku Betawi adalah sekelompok etnis yang mendiami wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang kini kita kenal sebagai Jabodetabek. Nama Betawi sendiri berasal dari kata Batavia, nama kota Jakarta di masa penjajahan Belanda. Menariknya, suku Betawi bukan termasuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan berbagai budaya, mulai dari Melayu, Tionghoa, Sunda, Jawa, hingga Portugis yang bertemu di pelabuhan Batavia sejak abad ke-17. Dari perpaduan itulah lahirlah budaya Betawi yang kaya kesenian seperti lenong, gambang kromong, ondel-ondel, bahkan kuliner seperti ketoprak dan kerak telur, dan yang paling penting dalam konteks kita hari ini, pengaruh Islam yang sangat kuat yang menjadi landasan utama kehidupan sosial masyarakat Betawi termasuk dalam hukum warisnya. Lalu, apa itu hukum waris adat? Menurut ahli hukum adat, Perhat, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik harta yang berwujud seperti tanah dan rumah, maupun yang tidak berwujud seperti gelar dan kedudukan. Sementara Supomo menyatakan sebagai peraturan yang mengatur cara pengalihan harta pusaka suatu persekutuan atau rumah tangga dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Nah, dalam praktiknya, masyarakat Betawi, masyarakat Betawi, pewarisan dilakukan melalui perpaduan antara hukum adat lokal dan hukum waris Islam atau ilmu faraid. Peran ulama dan tetua kampung sangat penting dalam membantu proses pembagian agar adil dan tidak menimbulkan konflik. Ada beberapa sifat khas yang membedakan antara hukum waris nasional dalam hal ini bergerak Whitebook atau KUH Perdata dan hukum waris adat Betawi. Yang pertama, ada unsur Islam, yaitu religius, karena Islam sangat mengakar. Dari pembagian warisan selalu mengacu pada ilmu faraid atau ilmu waris Islam dan melibatkan ustadz atau tokoh agama setempat. Yang kedua, komunal atau kekeluargaan. Keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan selalu melalui musyawarah keluarga besar. Yang ketiga, tidak tertulis. Hukum ini tidak dikodifikasi secara formal, melainkan hidup sebagai kekuasaan yang dijaga turun-temurun. Keempat, dia fleksibel. Jika semua pihak sepakat, pembagian bisa menyimpang dari aturan buku baku demi menjaga kerukunan. Kelima, konkret. Pewarisan bisa dimulai sebelum pewarisan meninggal, misalnya melalui hibah atau pemberian hadiah kepada anak semasa hidup. Suku Betawi menganut sistem kewarisan bilateral atau parental. Artinya garis keturunan diakui dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Semua anak berhak menjadi ahli waris, tidak memandang jenis kelamin. Namun, karena kuatnya pengaruh ilmu faraid atau ilmu waris Islam, dalam praktiknya anak laki-laki mendapat porsi 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Ahli waris utama mencakup anak, suami, atau istri, orang tua, dan saudara kandung. Mari kita lihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, Pak Haji Umar meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Keluarga mengadakan musyawarah dipimpin ustadz. Hasilnya istri mendapat 1/8 bagian. Sisanya dibagi anak dengan perbandingan 2/1 sesuai ilmu faraid. Kesimpulannya adalah, jadi hukum waris adat Betawi adalah bukti nyata bahwa adat dan agama bisa berjalan beriringan secara harmonis, bersifat bilateral, religius, musyawarah, dan fleksibel. Ia tetap hidup dan relevan di tengah modernisasi kota Jakarta hingga hari ini. Sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.